Saya Rahel Mangala sebagai moderator pembuka sekaligus pemateri pertama. Nah, di sebelah saya ada Saudari Mawar, Saudari Tiansi, Amara, dan Nelis. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu RAM atau yang sering disebut dengan Random Access Memory. Yang pertama itu kita akan membahas apa sih pengertian dari RAM. RAM adalah salah satu komponen yang wajib tersedia dalam komputer. Peranan RAM dalam menjalankan sistem pada perangkat komputer itu sangat penting. Tapi memangnya apa sih sebenarnya RAM itu? RAM atau yang sering disebut dengan Random Access Memory merupakan sebuah perangkat keras yang ada pada komputer yang disebut dengan hardware. Nah, di mana dapat ditemukan di berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, PC, maupun komputer. Dan kerja utama dari RAM ini adalah menyimpan data-data sementara pada gadget dan software tertentu. Kedua itu fungsi RAM. Apa sih sebenarnya fungsi RAM itu? Yang pertama itu ada menyimpan data sementara, di mana RAM berfungsi untuk menyimpan data-data sementara. Memori dalam RAM dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan data dan instruksi yang akan diproses oleh user. Dan data yang disimpan sementara oleh RAM akan dilanjutkan menuju hard disk dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Yang kedua itu mendukung aktivitas multitasking. Yang pertama itu multitasking itu dapat diartikan sebagai kondisi di mana sebuah komputer atau laptop dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi. Nah, fungsi RAM ini tidak hanya dapat dijalankan pada komputer saja, tetapi pada gadget yang sering kita gunakan sehari-hari. Dengan demikian, apabila ukuran RAM yang digunakan semakin besar, maka proses multitasking juga semakin lancar. Jika ukurannya semakin besar, dapat menghindari terjadi hang pada sebuah komputer dan freeze dalam smartphone. Dan terakhir itu ada meningkatkan kinerja grafis dan gaming. Bagi teman-teman yang gemar bermain game dan memiliki tugas dengan aplikasi yang berbasis desain dan juga 3D, RAM yang berukuran cukup besar akan sangat penting dalam membantu proses yang ada, mengingat kedua hal tersebut memiliki kapasitas ruang yang besar. Bayangkan saja jika aplikasi yang digunakan berukuran besar sementara RAM yang ada pada sebuah laptop atau PC itu berukuran kecil, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja komputer atau smartphone yang dapat menyebabkan menjadi lebih lambat dari biasanya. Yang terakhir itu cara kerja RAM. Cara kerja RAM pada dasarnya itu cukup sederhana. Sekalipun pergerakan datanya cukup dinamis. Saat sebuah perangkat digunakan untuk beraktivitas, maka RAM secara otomatis bekerja untuk mengolah data-data dan instruksi yang diberikan. Lalu data-data ini selanjutnya disimpan sementara oleh RAM dan diteruskan di hard disk, di mana akan disimpan secara permanen. Dalam menjalankan tugasnya itu, struktur RAM dibagi menjadi 4, yaitu input storage, program storage, working storage, dan output storage. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samtiansi dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu perkembangan jenis dan spesifikasi RAM. RAM ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1998. RAM diproduksi jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Tegangan yang dibutuhkan saat awal produksi yaitu 5,0 volt, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Diciptakan pada tahun 1977 oleh perusahaan AMD. Kecepatan awal yaitu 4,77 MHz sampai 40 MHz menggunakan modul memori SIMM atau Single Inline Memory Module 30 pin dan 60 pin. Yang kedua ada EEO RAM atau Extended Out Memory.
Pada tahun 1999, perkembangan teknologi maklumat telah menciptakan modul memori yang seterusnya, yaitu ADO atau Extended Memory O, mirip dengan VPM. ADO juga memperbolehkan CPU mengakses memori 10% hingga 15% lebih banyak dibandingkan dengan VPM. Yang ketiga ada CD-RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Pada tahun 1997, CD-RAM diperkenalkan dengan clock speed atau kecepatan pemutaran sebesar 6,6 MHz. CD-RAM ini mampu menghantarkan data dengan kecepatan maksimal 533 MB per detik. Untuk CD-RAM dengan clock speed 133 MHz dan yang diantarkan dengan CD-RAM ini mampu menghantarkan data dengan kecepatan maksimal 533 MB per detik. Untuk CD-RAM dengan clock speed 133 MHz, data yang dihantarkan dengan kecepatan 1,66 GB per detik. CD-RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt dan mempunyai access time sebesar 10 nanodetik. Sistem berbasis prosesor soket 7 seperti Intel Pentium Classic atau P75, P266MMX maupun kompatibelnya dari AMD Winchip yang paling banyak menggunakan FDRAM adalah server. Itulah sekian dari materi saya mempersilahkan materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Mara dari TRM kelas 2B akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu DDR SDRAM atau disebut Double Dead Synchronous Dynamic Random Access Memory. Pada tahun 2000, DDR SDRAM diperkenalkan memiliki clock speed yang sama dengan SDRAM, yaitu 100 MHz. Tetapi meskipun sama kecepatan, pengantaran datanya jauh lebih besar DDR. DDR dengan clock speed 1100 MHz, data yang dihasilkan dapat mencapai 2,1 GB. Nilai inilah yang menjadi alasan mengapa DDR ini disebut DDR dengan tipe PC 2100. DDR SDRAM, nilai yang dimiliki oleh DDR 400 PC 3200 yaitu 3,2 GB. DDR dengan kecepatan tinggi tersebut sangat cocok digunakan untuk kebutuhan para gamers dan untuk para pengguna yang sangat sering menggunakan sistem overclock, karena DDR dengan kecepatan tinggi ini mampu menangani pengoperasian yang membutuhkan panas tinggi seperti penerapan overclocking. DDR-RAM pada tahun 1999 untuk menyelesaikan masalah meningkatkan memori bus ke 133 MHz, maka dibuatlah DDR-RAM. Karena sekarang Anda bisa menggunakan hanya 32 MB untuk mendapatkan kemampuan 64 MB. AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboardnya. MSkin 1 GB XP2 6400 DDR2 Dual Pack RE. RAM berspesifikasi PC 6400. RAM keluaran MSkin dikenal sebagai salah satu produsen RAM terbaik. Ini berjalan pada spesifikasi di atas PC 5300. Spesifikasi teknis dari RAM ini adalah berjalan pada kecepatan 800 MHz, dimming SPD 5338 dan tegangan DIMM 1,8 volt. RAM dengan kecepatan setinggi ini sangat cocok bagi Anda yang menggunakan prosesor yang haus bandwidth memori. Sebagian besar chipset terbaru untuk prosesor Intel seperti chipset N4 4SLI Intel Edition dari Nvidia dan chipset 9,5X dari Intel sudah mendukung RAM dengan spesifikasi PC 6400. Oleh karena itu, apabila Anda menggunakan RAM jenis ini,
Kinerjanya akan tetap optimal meskipun sistem berjalan dengan sinkronous digunakan untuk produk keluaran Apple. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Materi. Baik, saya Nisa Derang. Di sini saya akan membacakan materi pada bagian DDR2 CD-RAM. Nah, pada tahun 2004 diperkenalkan DDR2 CD-RAM. DDR2 membutuhkan energi setengah lebih kecil dari energi yang dibutuhkan DDR beroperasi, sehingga dapat mengurangi panas pada komputer. Dan DDR2 juga menggunakan clock speed awal sebesar 400 MHz. Nah, nilai ini juga masih ditingkatkan menjadi 800 MHz. Nah, DDR2 hanya membutuhkan tegangan sebesar 1,8 volt. Dengan DDR2 Anda dapat memiliki satu keping 2 GB dan dipasangkan pada single bank modul. Dari segi ukuran, DDR2 juga masih lebih kecil dibandingkan DDR biasa. DDR2 menggunakan teknologi koneksi yang dinamakan bulk grid array atau BGA yang belum digunakan pada DDR biasa. Teknologi DDR2 ini tidak kompatibel dengan memori DDR. Selanjutnya DDR3 RAM. Produknya sendiri benar-benar muncul pada pertengahan tahun 2007 bersamaan dengan motherboard yang menggunakan chipset Intel P35 berlek. Selanjutnya DDR3 RAM. Produknya sendiri benar-benar muncul pada pertengahan tahun 2007 bersamaan dengan motherboard yang menggunakan chipset Intel P35 berlek, dan pada motherboard tersebut sudah mendukung slot DINN. DDR3 sudah menggunakan teknologi 90 nm. Konsumsi daya yang diperlukan hanya 1,5 volt. Mampu mentransfer data dengan clock efektif sebesar 800 sampai 1600 MHz. Prototype dari DDR3 yang memiliki 240 pin. Selanjutnya Vegan DDR2 512 MB PC 5300 kolaborasi Samsung dan Vegan. RAM dari Vegan ini diusung untuk berjalan di spesifikasi PC 5300. Saat ini RAM yang berjalan pada kecepatan 667 MHz atau dikenal dengan sebutan VC 5300 merupakan spesifikasi RAM tertinggi yang didukung secara natif oleh chipset motherboard terbaru untuk Intel. Harga dari RAM dengan spesifikasi VC 5300 ini memiliki selisih sangat sedikit dengan RAM yang berjalan pada spesifikasi di bawahnya Jay. Coba. Harga dari RAM dengan spesifikasi PC 5300 memiliki selisih sangat sedikit dengan RAM yang berjalan pada spesifikasi di bawahnya atau PC 4300. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tips-tips memilih RAM untuk komputer, multimedia, dan animasi. Pertama itu kapasitas RAM. Kapasitas RAM yang ideal untuk komputer, multimedia, dan animasi minimal 16 GB. Namun, jika Anda ingin bekerja dengan proyek yang kompleks atau menggunakan banyak aplikasi secara bersamaan, Anda mungkin memerlukan RAM 32 GB
atau bahkan 64 GB. Nah, yang kedua itu kecepatan RAM. Nah, kecepatan RAM diukur dalam megahertz. Semakin tinggi angka megahertz, semakin cepat RAM untuk komputer multimedia dan animasi. Disarankan untuk memilih RAM dengan kecepatan minimal 3200 MHz. Yang ketiga itu jenis RAM. Jenis RAM yang umum digunakan untuk komputer multimedia dan animasi adalah DDR4. DDR4 menawarkan performa yang lebih baik dan komunikasi daya yang lebih rendah dibandingkan jenis RAM sebelumnya. Yang keempat, jumlah slot RAM. Ya, jumlah slot RAM pada motherboard komputer Anda menentukan beberapa banyak RAM yang Anda dapat pasang. Pastikan motherboard Anda memiliki cukup slot RAM untuk kebutuhan Anda. Dan yang kelima, merek RAM. Pilih RAM dari merek yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Beberapa merek RAM yang populer untuk komputer multimedia dan animasi adalah Corsair, Go-Skill, dan Crucial. Yang keenam, kompatibilitas. Pastikan RAM yang Anda pilih kompatibel dengan motherboard dan prosesor komputer Anda. Anda dapat memeriksa kompatibilitas RAM di situs web pabrikan motherboard atau RAM. Nah, itu saja materi yang saya bawakan hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian materi dari